Ada kuasa di dalam darah Yesus yang menebus dan memulihkan. Pertanyaannya adalah bagaimana supaya anak itu tidak menjadi fatherless? Penting sekali yang namanya kehadiran, present. Ya. Nah, pertanyaannya di sini siapa yang mau hadir? Nah, yang menggantikan. Yang menggantikan peran ayah itu. Nah, kalau masih ada ibunya, ibunya harus menggantikan peran itu. Membimbing, sama seperti dulu saya masih kecil, saya ya diajak ibu saya, dikasih tahu, pokoknya diajari gitu ya. Nah, kalau bapaknya masih ada, ya bapaknya harus berperan, harus berubah, harus berperan menjadi istilahnya fatherhood. Jadi dia harus berperan sebagai seorang ayah yang seperti yang kita tadi bilang, dia memberi teladan, dia nggak cuma menafkahi, karena kadang-kala begini, ada orang berpikir bahwa tugas ayah itu kan cuma menafkahi, Ya, tidak mau, nggak mau pusing urusan emosional anak, psikologis anak, yang penting dia merasa ketika dia sudah kasih uang itu sudah jadi tanggung jawab paling. Tidak, sebenarnya justru karena dia berpikir cuma seperti itu, makanya munculnya fatherless itu secara emosionalnya. Nah, saya suka dengan di firman Tuhan di dalam kitab Timotius. Kalau saya baca dari ayat yang ketiga saja, 2 Timotius 1 ayat 3 sampai 5 berkata begini, "Aku Paulus mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku baik siang maupun malam." Engkau di sini siapa? Di sini adalah Timotius. Ayat keempat, "Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku Paulus ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku." Ayat yang kelima, "Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Onike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu." Nah, kita tahu kan Timotius ini kan ayahnya seorang Yunani dan tidak diceritakan detailnya. ya, mamanya seorang Yahudi yang percaya kepada Tuhan. Ketika dalam pelayanan Paulus di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat yang pertama, di mana dikatakan Paulus datang ke Derbe dan ke Listra, di situ ada seorang murid bernama Timotius, ibunya adalah seorang Yahudi dan yang telah menjadi percaya, sedangkan ayahnya seorang Yunani. Memang tidak disebutkan kemana sih ayahnya, ya, apakah sudah meninggal atau memang karena dia orang Yunani tidak percaya dan dia dia mengabaikan dan tidak mendidik dan keluar dan bagaimana. Tetapi kita melihat bahwa peran ayahnya itu digantikan oleh mamanya dan neneknya. Harus ada yang pengganti peran, harus ada kehadiran. Ketika ada orang yang menggantikan peran ayahnya menjadi fatherhood, itu kasih Bapak itu hadir di orang itu dan bisa memulihkan anak-anak yang mungkin mengalami fatherless. Ini konteksnya Bapak surgawi ya. Jadi kasihnya itu melalui orang-orang yang hadir, yang berperan kepada seorang anak yang mungkin lagi mengalami fatherless. Ya, kembali kalau begitu memang sebagai orang tua, ya kita harus menyadari tugas dan peran kita. Saya sebagai orang tua yang punya anak, ya sedikit saja. Jadi ketika dulu saya juga nggak suka dengan, karena kan terjadi konflik seperti saya bilang tadi, father wound itu ya, konflik, saya nggak suka gitu ya dengan sikap bapak saya gitu. Saya nggak mau pusing gitu ya, dia terserah. Ternyata setelah saya berkeluarga,